Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita senantiasa mendapatkan keberkahan setiap helaan napas kita. Insyaallah kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari istighfar yang senantiasa kita lantunkan setiap hari. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matillah. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Mengutip ayat yang Allah abadikan dalam Quran, di dalam surat Al-Anbiya 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluwannakum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un." Al-Anbiya ayat 35. Ayat ini mengingatkan kita kepada apapun yang hidup di muka bumi ini pasti akan merasakan kematian. Hewan, ya, bahkan jin, terlebih manusia, ya, yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Disinilah yang kemudian kita harus mawas diri. Disinilah yang kita terus berupaya. Jangan sampai kita dicabut nyawa kita dalam keadaan kita su'ul khatimah. Na'udzubillah. Lanjut lagi dikatakan di situ, wa nabluwannakum bisyarri wal khair. Allah juga akan menguji kita. Dengan apa? Bisyarr wal khair. Ya, diuji kita diuji dengan sesuatu yang baik, bil khair. Loh, kok baik aja diuji? Iya, sesuatu yang menurut kita baik sebenarnya juga ujian. Orang kaya itu ujian. Orang punya ilmu itu juga ujian. Mampu nggak dia dengan ilmunya dia mendatangkan manfaat, atau justru malah sebaliknya? Jangan dianggap hanya orang miskin saja dapat ujian. Bukan, orang kaya justru kadang-kadang banyak yang tidak lolos dari ujian dengan kekayaan. Tapi ketika diuji dengan kefakiran, dengan kemiskinan, banyak manusia yang beriman yang mampu melewati itu dan lulus dan sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa nabluwannakum bisyarri wal khair. Ya, Allah uji dengan keburukan dan kebaikan. Maka fa ilaina wa ilaina turja'un. Maka nanti insya Allah kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita digemparkan luar biasa COVID-19, virus corona 19. Ini menggembarkan seluruh jagat raya. Mulai dari Wuhan, pindah ke Korea dan seterusnya, sampai juga ke Indonesia. Masya Allah. Maka sebagai kita orang yang beriman, yang mempunyai Tuhan, yang mempunyai sandaran utama, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang bisa menandingi zat yang maha esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita adalah yang pertama tentu sebagai manusia kita diberikan keleluasaan untuk berikhtiar, mencari cara, mencari jalan keluar, mencari obat, mencari dan seterusnya. Inna likulli da'in dawa. Setiap yang namanya penyakit Allah turunkan juga obatnya. Maka jangan putus asa. Ketika kita ditimpa suatu musibah berupa penyakit dan seterusnya, ini tidak ada obatnya. Emangnya kita Tuhan? Tidak. Pasti ada obatnya. Maka kita harus berikhtiar. Maka dalam kaitannya dengan human being, dengan humanity, dengan kemanusiaan, maka kita wajib berikhtiar untuk mencari cara supaya kita terhindar daripada virus corona COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Sudah banyak yang tahu. Dan insya Allah dalam ajaran Islam senantiasa kita diberikan, ya, yaitu cara berwudu, beristinja dengan benar, tidak bersentuhan yang selain mahram dan sebagainya. Itu adalah cara-cara Allah, cara-cara Islam. Yang ketika kita taat insya Allah, ya kan, menjalankan itu semuanya, insya Allah dengan izin Allah kita akan terhindar dari COVID-19. Yang kedua,
cara kita ya dalam Islam tentu adalah bertawakal. Kita berikhtiar sudah, mencari obat sudah. Ketika sudah tidak ketemu dengan itu, maka adalah bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka ketika kita berazam, kita sudah mengerahkan segala macam kemampuan kita, maka inti dan ujung daripada itu semuanya adalah fatawakkal 'ala Allah. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita punya keinginan, kita kemudian sudah berusaha semaksimal mungkin, maka yang paling penting dari itu adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir daripada kita supaya terhindar dari virus corona ini tentu adalah berdoa. Jangan lupakan Allah. Jangan lupakan Allah. Kita lebih banyak berikhtiar secara manusiawi, ternyata Allah malah dilupakan. Jangan sampai seperti itu. Ya, minimal doanya yang diajarkan, Allahumma adfa'anal bala wal waba, ya, wal fakhsha wal munkar wal mihan wal fitan. Boleh ditambahkan wa virus corona. Ya Allah, jagalah kami dari apa? Al bala wal waba, dari bencana, dari wabah, virus corona dan seterusnya. Dan juga doa yang diajarkan itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal baras wal judam wal junun wasail asqam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hadapan saudara semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.